إلهي بجاه الأنبياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala salawatika ala asadi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakara Rabbana bidzika wa bidzikri ghafilun Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika
hanya orang yang bersikap bijaksana, orang yang bersikap tenang ketika disakiti, orang yang tidak tergesa-gesa di dalam membalas keburukan, namun bersifat tenang, bersifat santun. Jadi lebih dalam daripada sifat sabar, al-ilmu. Ada sabar, ada al-ilmu. Wasafhi, dan juga fadilah pahala daripada as-safhi, yaitu orang yang memaafkan, wal-ghadab bil ghaibi, dan menahan marahnya. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhimina al-ghaitha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya, orang-orang yang memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka balasannya adalah mendapatkan ampun dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal berada di dalamnya, dan sebaik-baiknya pahala orang yang beramal baik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan banyak fadilah orang yang menahan marahnya, orang yang bersikap santun, tenang, bijaksana, tidak membalas keburukan orang lain. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan kebaikan, ya, jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, yaitu jika ada hubungan antara dirimu dan dengannya musuh, permusuhan, seakan-akan seperti waliyun hamim, yaitu teman yang dekat yang melindungi. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar, tidak mendapatkannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar, fadilah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memuji orang yang menahan marahnya, orang yang memaafkan. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yaghfir la yughfar, barang siapa yang tidak memaafkan, tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang, ya, kebanyakan orang dalam keadaan marah, emosi, tidak ada sabarnya, tidak ada halim, ya, sifat santunnya. Padahal di dalam hadis bahwa as-sabru minal iman bimanzilati raqsi minal jasad, la imana liman la sabra lahu. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan sabar di dalam keimanan seperti kedudukan kepala di dalam badan. Orang tidak ada tangannya masih bisa hidup, tidak ada kakinya masih bisa hidup, tidak ada kepalanya, ya, tidak bisa hidup. Sama seperti sabar, la imana liman la sabra lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabarnya. Iman bisa diukur dari kesabaran. Orang imannya semakin kuat itu ditunjukkan dengan kesabarannya yang semakin kuat. Semakin lemah sabarnya berarti menunjukkan imannya itu semakin lemah. Gak ada sabarnya berarti tidak ada imannya. Ya, kita apalagi di jalanan kelihatan banyak orang gak sabar, emosi, menunjukkan banyak yang tidak ada imannya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj, bahwa pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang bernama Ashaj, inna fika khaslatain yuhibbuhumullahu ta'ala al-ilmu wal anah, bahwa engkau memiliki dua sifat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu memiliki dua sifat yang dicinta oleh Allah. Maknanya karena dua sifat ini orang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ilmu, santun, ya, sabar, tenang ketika disakiti, mampu untuk menahan marahnya, wal manah, dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu termasuk daripada sifat yang tercela. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Minhajul Abidin bahwa pokok daripada penyakit hati adalah terburu-buru. Jadi bersifat tenang, tidak terburu-buru, dan santun, dua sifat ini yang menyebabkan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja Abu Syekh Ibnu Hibban bi isnadi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yudriku bil ilmi darajata shahim al-ghaib, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba dengan sifat santunnya, dengan sifat bijaknya, itu mencapai derajat orang yang banyak puasanya, banyak tahajudnya. Walaupun gak ada puasanya, gak ada tahajudnya, tapi bersikap bijak, ya, tidak tergesa-gesa di dalam membalas keburukan, itu derajatnya sama seperti orang yang setiap hari puasa sunnah, setiap malam bertahajud. Tapi orang yang walaupun setiap harinya puasa sunnah, setiap malam tahajud, tapi tak punya sifat ilmu, halim, bijaksana, santun, itu rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharraja al-Barras wa Tabrani bi isnadihi ma'an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yarfa'u Allahu bihi darajat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tunjukkan kepada kalian amalan yang Allah angkat derajatmu, Allah angkat derajatmu dengan amalan tersebut. Lalu na'am ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, amalan apa itu? Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahlumu ala ma jahila alaika, kamu sabar santun kepada orang yang bersikap bodoh kepadamu, bertindak bodoh kepadamu. Maknanya orang yang menyakiti, mendzalimi, bersikap bijak, itu adalah amalan yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'fu amman zalamaka, dan kamu memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi menolong orang yang tidak mau menolongmu. Wa tasil man qata'aka, dan kamu berusaha menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Ini semuanya adalah amalan hati, yang mana lebih susah daripada amalan badan. Kalau amalan badan semua orang bisa, tapi amalan hati, ya, tidak bisa kecuali orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan badan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala
Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya diharamkan api neraka, maknanya orang ini tidak akan masuk ke dalam api neraka. Diharamkan api neraka bagi semua orang yang bersikap hayyin, yaitu orang yang bersikap ringan, ya, lunak, ya, tidak keras kepada orang lain. Lain bersikap lembut, yaitu bijak santun. Garibin orang yang dekat, ya, dengan manusia, maknanya orang yang ramah kepada orang lain. Wasahlin, dan orang yang mudah, maknanya mudah diajak bermuamalah, orang yang mempermudah, tidak mempersulit. Ini tanda-tanda orang ahli surga, sikapnya lembut, lunak, ramah, dan mempermudah. Ya, sebaliknya ini tanda ahli neraka, orang yang sifatnya itu keras, kasar, ya, jauh dari orang-orang karena sifatnya yang tidak baik. Sahal, dan juga lawan daripada sahal, yaitu suka mempersulit, itu tanda ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang menjauhkan aku dari murkanya Allah, agar tidak dimurka oleh Allah. Sebab kalau Allah murka, celaka dunia dan akhirat, sengsara dunia dan akhirat. Apa amalan yang menjauhkan aku dari murkanya Allah? Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu murka. Kamu ingin tidak dimurka oleh Allah, maka kamu jangan murka. Ya, maknanya jangan emosi. Kalau kamu tidak ingin Allah emosi kepada kamu, maka jangan kamu emosi. Maknanya sebaliknya, orang yang suka murka, emosi, maka ini tanda hamba yang dimurka oleh Allah. Allah juga emosi kepadanya. Ya, ini sangat penting. Mengapa? Karena perbuatan kita, apalagi di zaman akhir ini, serba dosa semuanya. Ya, ibadah kita ini tidak ada ikhlasnya, udah dikit tidak ada ikhlasnya. Dosa kita ini sangat banyak. Istilahnya, naudzubillah, layak untuk mendapatkan murkanya Allah, layak untuk Allah emosi kepadanya. Ya, namun ada amalan cara agar Allah tidak emosi kepada kita. Sebab kalau Allah sudah emosi, murka, jadi celaka semuanya, sengsara semuanya, dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Jangan kita emosi, jangan kita murka, maka Allah tidak akan murka kepada kita. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan banyaklah sholat, bukan banyak puasa, ya, bukan amalan badan, tapi amalan hati. La taghdab, jangan kayak kamu emosi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu murka, marah. Mengapa? Ini tidak gampang, tidak mudah. Ya. Ini amalan hati, kecuali orang-orang yang benar-benar imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mungkin ngajinya mudah, ya, mengkaji tentang fadilah orang yang enggak emosi, dia enggak murka,
ke dalam surga karena amalan yang gak mudah. Ya la taghdab, jangan kamu emosi. Wala karjannah, maka kamu dijamin masuk ke dalam surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa membanting orang lain, ya. Tapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah kuat hatinya. Bagaimana bisa menahan dirinya ketika emosi, bisa menahan dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat yang sebenarnya. Ya, banyak orang sekarang badannya terlihat kekar, kuat, berotot, tapi sebenarnya lemah. Ya, lemah hatinya, tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan marahnya. Ini orang yang lemah yang sebenarnya. Ya, dan juga fi hadis an rajulin syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu wa lafzuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata ketika khutbah, as-sura'atu kullu sura'ati, yang orang yang benar-benar kuat. As-sura'atu kullu sura'ati, orang yang benar-benar kuat. As-sura'atu kullu sura'ati, orang yang benar-benar kuat. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaghdhabu fa yashtaddu ghadabuhu wa yahmaru wajhuhu wa yashairu jilduhu fa yasrahu ghadabuhu. Orang yang benar-benar kuat yang sebenarnya adalah orang ketika marah, emosi, benar-benar sangat emosi, wajahnya memerah sampai bergetar badannya karena emosinya, namun dapat mengalahkan emosinya, dapat melawan emosinya, menahan marahnya. Itu yang benar-benar kuat. Dan di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dafa'a ghadabahu rafa'allahu anhu 'adabahu. Barang siapa orang yang menolak marahnya, melawan marahnya, emosinya, Allah angkat darinya azabnya. Maknanya tidak akan disiksa oleh Allah. Wa man hafidha lisanahu satarahu Allahu 'auratahu. Dan barang siapa orang yang menjaga lisannya, menjaga omongannya, Allah akan tutup auratnya, kekurangannya, dosa-dosanya ditutupi oleh Allah, kekurangannya ditutupi oleh Allah. Maknanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kunna fihi awahu Allahu fi kanabihi wa satara alaihi bi rahmatihi wa adkhalahu fi mahabbatihi. Man idza utiya syakara wa idza ghadara ghafara wa idza ghadiba ghafara. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini akan dinaungi oleh Allah, tidak di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan tutupi kekurangannya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan masukkannya ke dalam surga. 3 sifat yang pertama, man idza utiya syakara, orang yang ketika diberi nikmat itu bersyukur kepada Allah. Maknanya nikmatnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wa idza ghadara ghafara, dan orang yang mampu membalas tapi memaafkan. Padahal mampu membalas tapi memaafkan, ya, itu juga merupakan sifat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
lain halnya orang yang enggak membalas karena enggak mampu, itu tidak dicinta oleh Allah, bukan sifat yang baik, bukan sifat yang mulia. Ya, orang mampu membalas tapi malah memaafkan. Wa idza ghadaba fadara, dan jika emosi marah justru melemah. Ya, ini tiga sifat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man katama khairan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ini ma syaa." Bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang menahan marahnya padahal mampu bisa untuk meluapkannya, tapi ditahan marahnya, maka Allah akan menyeru kepada hamba tersebut di hadapan semua makhluk nanti di hari kiamat, dipanggil, dimuliakan oleh Allah, dan diberi pilihan oleh Allah untuk memilih bidadari surga manapun yang dia mau. Ya, tentu saja ini untuk laki-laki, ya. Untuk wanita lain lagi fadilahnya. Maknanya ini adalah fadilah kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang yang benar-benar beriman, ya, marahnya itu karena Allah, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena semaunya, seenaknya sendiri. Cintanya karena Allah, marahnya karena Allah. Ya, jadi cintanya karena Allah, cinta kepada semua yang dicinta oleh Allah. Marahnya bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau ketika berjihad, berperang, ya, berhadapan dengan orang kafir yang akan membunuhnya. Ya, beliau berjihad, lalu sampai orang kafir itu ketika terjatuh, ya, ketika akan dibunuh oleh Sayyidina Ali, ini orang kafir justru meludah kepada Sayyidina Ali. Diludah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, marah justru Sayyidina Ali gak jadi membunuhnya, ditinggal itu. Ya, ketika padahal udah terjatuh, tadinya mau membunuh Sayyidina Ali, udah terjatuh, udah mau dibunuh, malah diludah Sayyidina Ali, ditinggalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, mengapa engkau tinggalkan itu orang? Ya, kata Sayyidina Ali, karena sebelumnya aku melawan, berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika orang itu meludah, ya, aku khawatir aku melawannya karena hawa nafsu, karena marahnya, karena emosi, karena diludah. Sedangkan aku tidak mau melawan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedangku ini tidak aku gunakan kecuali untuk berjihad di jalan Allah, bukan karena emosi, bukan karena hawa nafsu. Ya, ini tanda kemuliaan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah beri keberkahan kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna أشربنا فتب علينا التوبة تغسل كل يوم وسننا الأوراد وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الرجال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منانا بالكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه النبي
والحمد لله في البر والجناين أنت السميع العليم وأهدنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.